Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Febri Setiawan. Pada video kali ini saya akan menangani HP Andromax A yang mengalami kendala bagian bawah tidak bisa disentuh. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan menekan tombol subscribe untuk mendukung saya membagikan video dari apa yang saya kerjakan. Dan terima kasih untuk males subscribe yang nyawer ke Saweria. Ternyata ada juga yang nyawer di sana. Oke, kita lanjut ke videonya. Ini adalah HP-nya, HP Andromax A, HP yang sangat populer beberapa tahun lalu karena provider smartphone memberikan promo besar-besaran untuk HP ini dengan tujuan migrasi ke jaringan LTE. Seperti yang saya katakan sebelumnya, HP ini mengalami masalah pada touchscreen-nya. Separuh layar bagian bawah tidak merespon perintah sentuhan. Tindakan perbaikan yang akan saya lakukan adalah mengganti touchscreen-nya. Untuk HP tipe ini, touchscreen dan LCD tidak menyatu alias tidak dilem seperti HP kebanyakan. Jadi kita hanya perlu membeli touchscreen saja meskipun kita tidak punya LCD separator. Saya sudah membeli touchscreen HP Andromax A16C3H dari toko online, dan mari kita buka paketnya. Membuka paket spare part seperti ini sebaiknya selalu di video ya, karena bisa kita gunakan untuk klaim garansi jika ada kerusakan ataupun pesanan yang tidak sesuai. Ini akan saya skip saja unboxingnya agar lebih cepat. Lanjut, kita mulai prosesnya. Pertama, matikan HP dan buka backdoor HP ini. Setelah itu, lanjutkan lepas baterai dan semua skrup yang ada. HP ini masih menggunakan baterai bongkar pasang. Baterai seperti ini biasanya digunakan pada smartphone tipe lama. Kelebihan dari baterai seperti ini adalah jika baterai rusak, kalian bisa menggantinya dengan sangat mudah. Kapasitas dari baterai Andromax A ini ternyata relatif kecil, hanya 1950 mAh. Seperti biasa, saya melepaskan skrup menggunakan obeng elektrik saya agar lebih cepat. Setelah semua skrup terangkat, tinggal buka saja bodinya. Karena tidak terlalu sulit, kalian bisa membukanya dengan tangan kosong. Langkah selanjutnya adalah melepaskan mesin HP ini. Lepaskan semua kabel-kabel yang terhubung terlebih dahulu. Setelah itu, lepaskan skrup pengunci mesinnya. Jika sudah, tinggal angkat saja mesin PCB utamanya. Langkah selanjutnya adalah mengganti touchscreen. Pisahkan terlebih dahulu touchscreen yang rusak dari bodi atau bezelnya. Lanjutkan dengan membersihkan sisa-sisa perekat yang tertinggal pada bezel. Pisahkan menggunakan alat khusus atau plat tipis yang bisa digunakan untuk mencongkel touchscreen. Saya juga akan menggunakan blower untuk sedikit memanaskan touchscreen agar lebih mudah untuk dipisahkan. Untuk kalian yang ingin tahu spesifikasi dari HP ini, Andromax A16C3H menggunakan prosesor Snapdragon 210 dengan kecepatan 1,2 GHz, menggunakan RAM 1 GB, internal 8 GB dengan layar 4,5 inch, kamera 5 megapiksel, dan masih menggunakan Android Lollipop, serta spek andalannya pada zaman dulu yaitu jaringan 4G. HP keluaran tahun 2016 ini dulunya lumayan laris karena versi yang lama bisa di unlock 4G GSM. Ini menjadi solusi untuk HP murah dan dengan jaringan 4G LTE. Jaringan 4G merupakan pengembangan dari teknologi telepon seluler 2G dan 3G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita yang lebih lebar untuk berbagai perlengkapan elektronik. 4G merupakan singkatan dari 4 generasi teknologi. Seperti namanya, 4G merupakan generasi keempat dari teknologi telepon seluler. Untuk kalian yang pernah terfikirkan kenapa kita hanya sering mendengar istilah 2G, 3G, dan 4G, dan hampir tidak pernah mendengar istilah 1G. Selamat, kita satu angkatan. Saya lahir tahun 99, jadi saat itu generasi telepon seluler sudah memasuki generasi yang kedua.
Telepon seluler generasi pertama ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973. Dan sudah jelas, hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog dengan kecepatan yang rendah dan dikenal dengan sistem AMPS atau Analog Mobile Phone System, menggunakan frekuensi antara 852 sampai 894 MHz. Dan telepon pada masa ini jelas memiliki ukuran yang cukup untuk mematikan seekor tikus besar jika terkena lemparan keras dari benda ini. Saya lanjut ke generasi kedua atau biasa disebut 2G, 2G. Generasi kedua dijadikan standar komersial dengan format digital. Teknologi telepon seluler yang muncul pada tahun 90-an ini menggunakan teknologi GSM dan CDMA. GSM menggunakan frekuensi 900 dan 1800 MHz. Setelah generasi kedua ini, sebenarnya ada teknologi yang masuk kategori 2,5G atau 2,5G dari GSM, yaitu layanan data seperti GPRS atau General Packet Radio Service, dan 8G atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Sedangkan dari CDMA ada PDN atau Packet Data Network. Untuk generasi 3 atau 3G, mengenai generasi 3G ini saya yakin sudah banyak yang tahu. Pada generasi ini kita mulai bisa melakukan video call atau panggilan video. Silahkan tuliskan HP 3G pertama kalian di kolom komentar untuk sejenak mengingat masa lalu. 3G dan perkembangan dari 3G mempunyai berbagai standar, yaitu EVDO atau Evolution Data Optimized, HSPA atau High Speed Packet Access, UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System, WCDMA atau Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Mulai generasi ini, telepon seluler berevolusi menjadi smartphone. Selanjutnya adalah generasi keempat yang tadi saya sebutkan, dan kebanyakan menggunakan standar LTE. Dan yang terakhir untuk tahun ini adalah generasi kelima atau 5G yang muncul pada tahun 2020, yang tentunya memiliki standar di atas 4G. Namun sampai saat ini saya juga belum pernah merasakan teknologi ini karena smartphone saya masih 4G. Jika sudah bersih seperti ini, tinggal tempelkan touchscreen yang baru. Touchscreen seperti ini harganya sekitar 50 ribuan, cukup murah dan cukup mudah untuk diganti. Sebelum menempelkan touchscreen, jangan lupa untuk melepaskan plastik bagian belakangnya agar touchscreen dapat menempel ke bodi HP-nya. Karena touchscreen ini sudah dilengkapi dengan perekat, jadi tidak perlu kita lem lagi untuk menempelkannya. Setelah touchscreen terpasang, tinggal rakit kembali semua komponen dari HP Andromax ini. Pasangkan PCB utama ke tempatnya, hubungkan semua soket-soket, ada soket LCD dan PCB bagian bawah, ada soket touchscreen dan ada kabel antena. Tentu saja HP seperti ini jika digunakan pada tahun sekarang, tahun 2022, tentunya kurang mumpuni karena aplikasi-aplikasi pada zaman ini menggunakan penyimpanan yang besar, RAM yang besar, dan proses yang berat. Pemilik HP ini pun saya tanya kenapa masih menggunakan HP ini, dan ternyata HP ini hanya digunakan untuk menyetel atau memutar musik. Sekian dulu video kali ini, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share agar orang lain juga tahu informasi ini, subscribe agar channel ini tetap hidup. Banyak salah mohon maaf, dan sampai berjumpa kembali.